Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue Akil Wilda di LeadX Podcast by Rumah Kepemimpinan, Leadership Experience dari Rumah Kepemimpinan. Seperti biasa ya, kita di setiap episodenya akan coba untuk menghadirkan narasumber muda yang kemudian masih inilah punya inspirasi banyak, pengalaman luar biasa begitu ya di tempat dia berkiprah, tempat dia bekerja dan tempat dia berkarya seperti itu untuk coba kita eksplorasi, untuk coba kita kulik nih hal-hal menarik dari narasumber kita. Nah, pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan melanjutkan episode yang sempat kita buat berapa hari yang lalu begitu ya. Kita akan lagi memperdalam ngomongin terkait tentang bagaimana kita menjadi seorang future talents nih, gitu ya. Terutama ini cocok banget nih buat sobat RK yang punya keinginan untuk bisa kerja di startup gitu ya ketika kuliah, atau mungkin mau menginisiasi startup. Nah, ini episode ini cocok buat kalian semua yang ya tadi ya, mau masuk ke startup atau mau inisiasi startup. Kita masih dengan episode yang kemarin sudah bersama oleh narasumber yang kece, yang inspiratif begitu ya. Salah seorang ya inilah ya yang sudah ngelotok nih ilmunya, pengalamannya di dunia startup dan juga di dunia HR begitu. Inilah Bang Gema Buana. Assalamualaikum Bang Gema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Oke, lagi, Gil. ketemu lagi kita. Yoi, ketemu lagi. Emang nggak bosen ya? Belum, Nggak bosen. belum. Oke. Sehat Bang? Sehat, 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 sehat. Oke. Baik, Sobat RK semuanya, episode lalu ini sedikit mereview ya, kita sudah ngobrolin tentang ya kondisi hari ini ya, di mana kondisi hari ini begitu dinamis ya, ada VUCA namanya ya, begitu volatile, begitu uncertainty dan seterusnya, sehingga manusia dituntut untuk kemudian bisa beradaptasi dengan cepat. Dan VUCA ini sendiri terjadi karena juga ada yang namanya pertumbuhan atau ya perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang mana teknologi itu sendiri juga dibuat oleh manusia juga gitu untuk kemudian bisa membantu manusia untuk lebih mudah hidupnya, untuk bisa lebih terbantu hidupnya. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk bisa lebih eksplorasi lagi, terutama hal yang sifatnya lebih spesifik kaitannya sama dengan ini ya, kebutuhan apa sih yang sebenarnya diperlukan bagi teman-teman sobat RK semuanya yang punya keinginan untuk bisa join ke startup atau malah mau membuat startup. Tentu ada beda ya, bagaimana generasi terdahulu kemudian mempersiapkan dirinya dan juga generasi sekarang, gitu. Nah, kita langsung aja deh kita coba eksplorasi lebih dalam kepada Bang Gema. Menurut Bang Gema gimana nih Bang Gema? Ada nggak sih perbedaan ya dulu sama sekarang? Kalau yang episode sebelumnya kan kita sudah disampaikan ya bahwa ada beda nih, dan teknologi yang membuat perbedaan itu. Nah, kalau terkait tentang kebutuhan angkatan kerja dulu dengan sekarang, nah seperti apa Bang Gema melihatnya? Mungkin gue pisahin ini dulu kali ya. Tadi kan kita Mhm, ngomongin kalau kalian nih, teman-teman yang baru mhm. mulai mencari kerja, pengen nyari kerja di dunia startup gitu ya. Mungkin kita pisahin Mhm. dulu antara startup sama corporate lah ya. Ah, Secara oke. umum memang beda tuh kalau kalian kerja di Mmm, startup sama corporate itu ada beda. Bedanya apa? mhm. Biasanya gini bedanya. Kalau namanya di dunia korporat, itu biasanya kan sistem sudah rapi. Karena kan badan sebesar itu, istilahnya kan korporat kan karyawannya udah banyak banget, Betul betul. geraknya itu udah punya segala macam. Jadi Mhm. cara belajar yang paling utama kalau di korporat itu biasanya adalah dengan cara mempelajari standar yang sudah dibikin di korporat itu. I see. Dalam Ya. kata lain, biasanya yang paling banyak dipelajari adalah how-nya. Ya, karena gue Mhm, juga mhm. dulu pernah masuk korporat juga, Kill. Jadi Ya buat ya ya teman-teman ya ya ya. yang masuk korporat, ya nggak ada yang salah juga. Tapi yang jelas Mhm. memang kalau di korporat, karena lu datang aja hari pertama udah dikasih buku panduan, bisa tebel-tebel gitu. Ya Aduh, simple as kalau lu mau belajar, ya pelajarin tuh buku panduannya gitu. Lu ya deketin ya siapa yang ya orang ya. paling jago, paling pintar di situ. Nah, beda sama masuk ke dunia startup. Karena Oke. kalau lu masuk dunia startup, even lu sebagai fresh grade, bisa jadi belum tentu foundernya itu lebih pintar daripada lu. Dalam konteks ini ya, Mhm, mhm. dalam konteks apa istilahnya, even dalam konteks menjalankan the company, apalagi kalau Mhm, startup yang mhm. masih kecil. Ini bukan Mhm, ngajarin kalian untuk jadi kurang ajar ya. Gua dari awal tuh sama mhm, founder tuh hormat banget, tapi tetap kita mhm, punya perasaan, punya prinsip bahwa siapapun di ruangan ini, di startup ini, siapapun bisa jadi pendapatnya yang paling benar di antara kita. Nggak mesti founder. ya Nah, ya itu ya ya bedanya ya ya. dengan di korporat. Kalau korporat kan I karena see. layernya udah banyak, segala macam, ya Ya tentu ya. kan ada subject matter expert yang memang udah 20 tahun, 30 tahun di situ. Ya memang Mhm, secara technicalities kedalamannya itu memang mungkin beda. Tapi kalau di dunia startup, mhm. semua juga masih coba-coba.
Jadi nggak ada yang valid. Nggak ada yang valid. Mau dia level Mhm. VP, mau dia C-level, mau dia foundernya. Itu juga dia Mmm, masih coba-coba. Startup yang mhm. dibikin itu 2 tahun lagi belum tentu masih ada. Meskipun Betul sekarang udah betul. unicorn. Kan Betul itu betul betul perasaannya betul. founder begitu ya. Betul Gitu. betul Jadi betul betul. sama. Nah itu yang Ya membedakan. ya ya. Mhm. Dan dengan begitu, dengan apa tadi yang kultur yang dibuat seperti itu dan memang ada seperti itu, menjadikan bahwa keahlian atau keterampilan ataupun kemampuan individu itu begitu dihargai ya sebenarnya ya, Bang, ya, di sana ya? Iya dong. Iya, iya, Jad iya. jadi Jadi ketika ya, ketika kalian mau apply di sebuah startup begitu, kalian apa ya, kalau kalau kita kerja apa, apply di sebuah corporate kan bisa jadi ada rasa-rasa minder ya, "Wah ini gue mampu apa enggak ya?" Tapi ketika di startup sebenarnya kita harus menurunkan itu ya Bang ya, harusnya kita lebih pede karena tadi, budayanya di startup itu by default adalah menghargai keunggulan pribadi ya, atau menghargai kompetensi dimiliki individu, apapun itu, ya nggak sih Bang? ya, ya. Meskipun gini ya, secara umum PD itu Mhm, perlu, cuman jangan kurang oke. ajar ya. Jadi Ah, itu pisahin nih penting. antara Mhm mindset mhm, sama attitude tuh pisahin ya. Jadi mhm, mindsetnya bahwa eee, pendapat siapapun bisa benar, itu mindset. Termasuk bisa pendapat kita, bisa pendapat orang. Kan nggak cuma pendapat kita yang jangan nanti cuman satu arah ya. Kan pendapat gue mhm, meskipun fresh grade, gue bisa jadi benar. Ya iya, tapi kan bisa jadi bos lo benar juga. Jangan cuma satu arah. ya Nggak usah ya pendapat ya kita ya, benar gitu. Itu satu. Yang kedua, tapi attitude tetap penting. mhm, Tetap penting attitude gimana pun. Karena kan kemampuan kamu kan kita kan intinya kerja itu keluarin impact yang namanya. Kan betul. yang paling di value di semua kerjaan itu adalah impact. Nah, Mmm, impact itu baru bisa keluar kalau kan lo punya kompetensi, lo bisa melakukan sesuatu, dan lo bisa ngajak orang buat melakukan itu. Karena kalau lu mmm, kerja sendirian, pasti impact-nya itu nggak sebesar lu bisa menguasai. ya 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 Kenapa ya? ya, Karena namanya sendirian pasti energi jauh lebih terbatas, lu limitasi lebih tinggi dibandingkan kalau kita punya orang lain buat ngebantuin, buat kolaborasi bareng. betul Gitu betul deh. betul. Lagi-lagi kuncinya adalah open minded ya, seperti yang kita bahas episode lalu ya. Betul, kunci open Karena minded. karena kalau nggak open minded ya kita susah juga itu untuk bisa kemudian menerima pendapat orang lain. Walaupun Betul. kita merasa merasa unggul di satu ini ya, satu bidang atau satu Hmm. apa namanya, satu expertise tertentu gitu. Hmm. Hmm. Nah, selain tadi yang kita bahas nih Bang, apalagi sih sebenarnya yang dibutuhin oleh, apa, milenials dan generasi selanjutnya nih untuk kemudian bisa mempersiapkan diri menjadi seorang future talent nih? Oke. Eh, ini masih nyambung sama Mmm, pembahasan di episode kita yang sebelumnya ya. Jadi mhm mhm mhm. poin penting itu milenial itu jangan jangan maunya banyak tapi nggak tahu kenapa mau itu. Mmm, Itu poin mhm. pentingnya. Jadi banyak banget milenial tuh kalau ditanya, ya gue kan juga milenial ya, kadang kalau ditanya Ya maunya ya apa? Mau ini, mau itu, banyak mau gitu, DM, ya banyak ya. mau. Tapi sebenarnya banyak mau nggak apa-apa, tapi kita tahu nggak kenapa kita mau itu? Jangan cuma Mhm, asal mau aja. Sama banyak gue interview orang fresh grade gitu, kalau ditanya mmm, dia mau gini, "Oh gue pengen gaji segini, gue pengen punya bonus segini, gue pengen gini, gue pengen gitu, gue pengen jadi mhm, manajer 2 tahun lagi." Iya, mhm, nggak apa-apa, sah punya banyak mau. Tapi mmm. pertanyaannya adalah kenapa dia maunya begitu? Kenapa lu mau begitu? Itu Ah, dijawab dulu. Lu mau jadi apa? Bukan cuma sekedar tahu gue mau jadi apa, gue pengen jadi CEO, gue pengen jadi founder. Pertanyaannya, kenapa lu mhm. pengen jadi CEO? Emang lu harus jadi CEO? Emang kalau nggak jadi CEO tuh hidup lu kenapa? Nah itu dia. Mati memang gitu. Nah, kan itu harus ditanya dulu tuh ke dalam dia sendiri. Iya iya iya. Dan Why-nya dan gitu. dan seperti yang kita bahas sebelumnya juga ya, why tadi Betul. sebenarnya itu sangat bisa dipraktekkan atau diaplikasikan ke banyak hal, terutama juga dalam dalam kalau kalau kita bicara hari ini adalah tentang gimana persiapkan diri kita untuk bisa menjadi seorang future talent ya, tanyakan dulu ke kita gitu ya. Kita ya tadi bener, maunya apa itu sebenarnya matters-nya apa buat kita kan gitu. Betul. Pentingnya apa buat kita segala macam dan adalah orang-orang yang apa, menurut menurut Bang Gema orang yang bagus adalah ketika dia mampu untuk kemudian bisa menjawab why-nya itu ya Bang ya berarti ya? Iya, Kenapa mau dia segitu dia ya? tahu mau apa dan kenapa dia mau itu ya. Jadi Mhm karena mhm gini nih, gue mau lanjutin dikit ya, mhm sedikit mhm aja. Jadi karena mau itu kan how ya, kan mhm. mau itu ngomongin what dan how. Itu bisa Ya, berubah-ubah. Di zaman betul sekarang itu betul. bisa berubah-ubah. Kan gue termasuk yang bilang bahwa dulu kan zaman gue kuliah gue diajarin, lo kalau lulus lo pilih, lo Mhm. mau di sektor mana? Mau di sektor Ya ya, privat, mau di sektor publik, atau mau di sektor-sektor ke ketiga, non sektor profit, ketiga. NG, Mhm, apa namanya NGO gitu ya. NGO. Di zaman sekarang buat gue pribadi, personal ya, ini pendapat personal, itu udah nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Mhm, Karena lu dari publik bisa jadi privat, orang mmm, pengusaha bisa jadi menteri, bisa ya, jadi birokrat, orang birokrat mmm, bisa punya usaha, mhm LSM bisa jadi menteri, jadi udah nggak relevan lagi, bisa zigzag. mhm Jadi how mhm dan what itu bisa macam-macam. Jadi
Nggak Hmm. relevan orang bercita-cita sekarang itu, gue pengen jadi menteri, gue pengen jadi Hmm. presiden. Menurut gue itu udah nggak relevan lagi. Yang lebih Hmm. relevan Hmm. kalau dia tahu gue itu harus hidup itu untuk melakukan apa, bukan mau jadi apa. Mau Hmm. melakukan Hmm. apa? Pengen Hmm. kontribusi, pengen ngasih Hmm. impact, pengen ngebahagiain orang tua. Nah kan caranya Hmm. nggak single, itu bisa bergerak. Tahun ini kita Hmm. mikir bahagian orang tua itu naikin haji, tapi kan tahun Hmm. depan belum tentu, 10 tahun lagi belum tentu. Itu terus Hmm. bergerak, Hmm. tapi Hmm. tetap Hmm. cita-cita kita, kenapa kita maunya itu yang tetap akan menjadi drive kita dalam kehidupan. Itu penting Oke. sih, Phil. Ya. Berarti bisa dibilang ini ya, memiliki mission statement ya dalam diri sendiri ya, yang kemudian Ya, itu menjadi purpose lah penting ya. istilahnya. Istilah gue tuh Purpose. purpose ya, Nah, purpose. purpose. Menarik. So far di tempat Bang Gema sekarang tiket.com pernah ada nemu ini nggak talent yang bagus nggak purpose-nya? Bisa diceritain dong? Ada dong. Banyak ya? Ya Banyak ya? ada banyak Banyak ya? dong. Oke. Yang paling mengena banget ke Bang Gema apa tuh? Nggak usah sebut namanya, anonim aja ya, anonimus aja ya. Ya. Apa yang paling ini, paling nyentuh banget? Oh, kayak ada ya begini ya gitu. Atau mungkin di Bukalapak. Nah, banyak sih macam-macam. Ada misalkan purpose-nya itu pengen menjadikan, tadi gue sudah sebut tuh, Hmm. pengen menjadikan learning pembelajaran itu sebagai sesuatu yang inklusif, misalnya kita itu Itu di episode learning sebelumnya ya. inclusivity ya, Menarik deh. gitu kan. Gue sempat ngomong gitu kan di episode sebelumnya kan. Dia purpose dia mau jadi posisi apapun, tapi pokoknya pengennya dia itu dia membuat pembelajaran itu, materi itu, knowledge itu menjadi inklusif, bisa terjangkau oleh Nah, semua orang. Itu purpose dia. Dia bisa dipindahin dari seorang recruiter, bisa jadi orang learning, bisa jadi apapun, tapi dia tetap menghidupkan purpose-nya itu. Nah, itu contoh yang menarik. ya, betul. Nah, kemudian bagaimana dengan persiapan atau hal-hal yang kemudian sudah coba di-list banyak ini ya, banyak pihak gitu ya. Kayak misalkan ada yang nyebutin bahwa oh kita butuh yang namanya ini nih 21st century skill untuk coba dipersiapkan ya, yang apa 4C ya kalau tidak salah ya. Kemudian juga World Economic Forum juga nentuin ngeluarin juga tuh merilis berapa skill set yang harus dibutuhkan. Nah, hal seperti itu sebenarnya apa ya? Kita kita mencoba untuk one by one mengeceklis semua kebutuhan atau semua skill set itu kemudian dimiliki oleh kita, itu satu hal yang perlu, atau kita lihat lagi nih pada diri kita eh, yang mana dan atau kenapanya segala macamnya. Menurut Bang Gema gimana? Kalau rumus dari gua ya, ini lo belum Mhm. boleh nggak setuju nih, kalian yang dengar ini Mhm. boleh nggak setuju. Tapi kalau rumus dari Mhm. gua, pertama lo tahu purpose hidup lo buat apa. Yang Yes, kedua, oke. jangan terlalu pusing sama checklist. Kalau gua pribadi, Oke. lo Ini masih penting terlalu nih, ini pusing penting sama nih. checklist. Ini Yang penting penting nih. lo lihat apa yang Ah. ada di hadapan. Mhm. Apa yang ada di hadapan, apa yang lo kerjain hari itu, besok, minggu depan gitu ya, itu masih Mhm. sesuai nggak sama purpose. Kalau masih sesuai, jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baiknya itu Mhm. maksudnya apa? Lihat kebutuhan dalam menjalankan itu apa. Dan pelajari. Waktu lo Mhm. pelajarin, lo ngerti atau enggak. Kalau nggak ngerti, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Jangan Mhm. dipaksain itu maksudnya adalah cari lagi dengan cara yang lain yang gimana yang membuat apa yang lo lakukan itu menjadi lebih baik. Karena masing-masing Oke. orang itu, jadi kan gue juga termasuk Ya. yang gini ya, gue nggak setuju idiom lama ya. Idiom lama kan kalau mereka Aha. bisa, kalau dia bisa, kenapa lu nggak bisa? Ya iyalah, gue nggak bisa, Ah. orang gue bukan dia, suka-suka gue, suka dia dong. Kalau dia bisa A, gue belum tentu bisa A juga. Cuman, Ya. Ya. kalau dia bisa A, pasti gue ada yang bisa. Meskipun gue bukan A, mungkin gue B, mungkin gue C, mungkin gue Z. Tapi yang Ya. pasti gue ada sesuatu yang gue bisa lakukan lebih baik daripada dia. Tapi jangan pusing, Mhm. bukan berarti gue anak orang bisa tuh, anak tetangga bisa, ya anak orang kan gue bukan anak dia gitu. Ya emang beda Mhm. gitu, tapi bukan berarti gue nggak ada yang bisa gue lakukan. Nah, Yes. gimana cara kita menemukan itu? Ya cari terus sampai ketemu. Makanya kan tadi gue bilang, what how itu bisa bergerak terus. Gue pribadi Boleh. aja nih yang nggak milenial amat, kalau nanti kalian cari apa namanya profil gue gitu ya di sosmed dimanapun itu. Gue Iya. itu berangkat itu mulai gue kuliahnya teknologi pangan. Hmm. Pengalaman pertama itu mendampingi masyarakat di Hmm. lapangan. Di situ belajar tentang gimana memasarkan UMKM. Setelah itu Hmm. pulang belajar strategic management. Habis itu pindah Hmm. lagi ke quality management. Pindah lagi ke operation management. Pindah lagi ke improvement management. Pindah lagi ke K3. Pindah Iya. lagi ke macam-macam, baru kemudian nyemplung di HR. HR pun juga dari Iya. A sampai Z. Pindah. Iya. Jadi maksudnya gue Iya. mau ceritain, waktu gue lulus, waktu gue fresh grad, gue nggak tahu gue pengen jadi orang SDM. Iya. 10 tahun Iya. kemudian, 11 tahun kemudian gue jadi orang SDM. Kalau ada Ah. yang tanya ke gue sekarang, apakah gue akan mati sebagai orang SDM? Belum tentu. Gue juga nggak Iya. jamin. Siapa tahu tahun depan ada yang offer gue lebih bagus, bukan buat orang Iya. SDM, jadi keuangan, Iya. ya nggak Iya. apa-apa, gue Iya. coba aja. Iya. Gitu. Betul. Kalau nggak Betul. bisa, Betul. 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 paling nggak gue tahu, oh nggak bisa, berarti gue ada yang bidang lain. Gitu.
Nah, ini sebenarnya jadi apa namanya, apa, hal yang kemudian di ini juga nih, bisa kita ambil juga nih pembelajaran nih buat sobat RK semua nih. Jadi jangan khawatir jika teman-teman belum 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 final mendapatkan gambaran gue bisa kemana atau gue akan kemana seterusnya gitu. Ini contohnya nih yang kita ajak ngobrol sekarang nih. Tadi sudah disampaikan sebelumnya nih, masih masih ini ya. Cuman cuman tadi ya kuncinya adalah ketika lo yakin menghadapi sesuatu atau menjalankan sesuatu, ya udah langkah lo itu harus yakin, ya nggak sih Bang? Betul. Karena kalau nggak yakin di setiap langkah itu, ya udah walaupun lo punya punya tujuan, punya target sesophisticated apapun itu, tapi kalau langkah lo nggak yakin, ya sama aja bohong, ya nggak sih Bang? Betul, betul, betul. Tadi menarik yang lo bilang ya, kalau gue justru malah malah khawatir tuh kalau ada anak muda yang udah tahu 10 tahun lagi mau jadi apa gitu. Emang lo Ya. tahu 10 tahun lagi bentuk negara kita kayak gimana? Maksudnya Wah, ini menarik nih. industrinya kayak gimana? Kan belum tahu kan, orang 2 tahunnya Iya, bisa iya, iya. berubah. Iya, iya, betul, 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 Jadi kalau betul, betul. udah tahu 10 tahun lagi mau jadi apa, aku malah khawatir ya. Iya, Karena iya, iya, iya. yang gue lihat orang sukses itu juga kalau ditanya balik, emang lo tahu bakal jadi kayak gitu? Nggak tahu juga mereka. Iya, iya, Mereka iya, nggak iya. tahu juga, tapi yang mereka tahu, mereka jalanin apa yang mereka lakukan itu dari waktu ke waktu, sesuai Ya, sama fokus mereka, dan mereka selalu berusaha yang terbaik, itu aja. oke. Berarti kalau seperti ini bisa dikatakan bahwa, visioner yang benar itu adalah bukan menjadi apanya, tapi, eee, mematenkan atau memfikskan purpose of life-nya ya sebenarnya ya, Bang, ya? Betul, betul. Jadi bukan Matangkan, betul, jadi apanya ya, oke. betul. Karena banyak hari ini yang kemudian ya tadi gitu, mencoba untuk membayangkan masa depan, tapi lebih ke how what-nya sih gitu ya, tapi bukan bukan lebih ke why-nya kan. Kalau misalkan Mhm, yang diperdepankan pertanyaan why-nya itu jauh jauh purpose of life yang kemudian dipatenkan tanda kutip di usia-usia yang kemudian dibayangkan, misalkan 60 tahun, 70 tahun dan mhm. seterusnya. Dan ini bukan zaman sekarang aja ya, Kil. Maksud Ya, gue mau ya, ya, cerita ya, ya, Honda ya, yang ya, sekarang kita lihat, sorry yang nyebut merek nggak apa-apa lah ya. Nah, Honda ya, itu di sebagian kota di kita kan udah jadi nama motor ya, motor itu Honda gitu. ya, jadi Honda Majas tuh, namanya Moto Majas. jadi Majas Majas ya. Autonomia. Memangnya Honda tahu dia bakal jualan motor sama jualan mobil Iya, awalnya? makanya. Oh, enggak, orang dia awalnya pabrik mesin jahit. Mhm. Emangnya Samsung tahu kalau dia bakal bikin Galaxy Tab waktu bikin? Enggak, dia awalnya bukan bikin HP, bahkan Iya, awalnya bukan elektronik. iya Nah, itu makanya. maksud gua. Jadi Heeh, heeh. kalau ada anak fresh grade sekarang udah tahu 20 tahun lagi gua mau jadi apa, gua malah khawatir Mmm, sama kayak gitu. mmm, Apalagi kalau mhm, dia tahu mhm. mau jadi apa, tapi dia nggak tahu kenapa kenapa harus itu pilihannya. Gua pengen jadi menteri. Nah, Kenapa pengen jadi menteri? Emang kalau nggak jadi menteri kenapa? Nah, kalau dia nah. tahu mau jadi apa tapi nggak tahu kenapanya, nanti gua lebih khawatir lagi. Waduh, oke, oke, oke. Wah ini menarik nih. Jadi, ya, wah ini apa namanya, buat sobat RK semuanya, jadi tadi ya, pertama, lu jangan khawatir kalau belum belum kegambar, nantinya mukanya seperti apa. Ya walaupun udah ada gambaran ya baik ya, tinggal tinggal tadi tambahannya seperti Bang Gema sampaikan, ya udah, lu jalani setiap langkah lu dengan yakin gitu. Terutama untuk kemudian sembari sembari coba terus mempertajam purpose of life lu apa gitu. Sama ya tadi gitu, ya udah, mungkin kembali lagi ke bahasan kita episode sebelumnya ya, cognitive flexibility ya Bang ya, ujungnya ke situ Iya, lagi ya. iya, iya. Kemampuan untuk belajar 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 dan belajar begitu, karena ya manusia ini atau kita ini kan ya, apa sih gitu, kita masih jauh dari sempurna lah. Jadi salah satu jurnal tahun Mhm, 2018 mengenai ini nih, mengenai apa namanya, VUCA yang di episode mhm, sebelumnya kan kita ngomongin ya. ya, Itu ya, poin pentingnya itu adalah namanya itu kita bisa bergerak dari apa istilahnya, dari kita bahkan unknown apa istilahnya, unknown ya. Sesuatu mmm, yang kita nggak tahu dan kita pun nggak tahu itu apa gitu. Jadi ya, ya, caranya ya, gimana? Makanya selalu open mind, jangan sok mhm. tahu. Ya tadi gue bilang karena kalau Ini penting. kita tuh udah tahu 10 tahun lagi kita mau jadi apa, 20 tahun lagi mau jadi apa, menurut gue pribadi, itu Mhm, tindakan yang sok tahu. Ya lo boleh aja mmm, pengen punya dream boleh aja, tapi lo pengen mhm, memastikan kayak gitu, menurut gue tuh sangat sok tahu. Kenapa? mhm, Karena pada kenyataan nanti pada saat kita jalanin mimpi kita itu, jalanin hari-hari kita, variabel tuh banyak banget variabelnya. Variabel tuh betul, betul, banyak betul. banget. Jadi Mhm, dan yang variabel paling besar apa? Emang internal? Enggak, paling besar itu variabel apa? Eksternal. Banyak. mmm. Tiba-tiba ada lowongan, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba nanti ada Nah, iya, vaksin. Variabelnya betul, banyak banget. Kalau betul, kita tuh betul, sok betul, tahu, itu betul, akan betul, menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu tadi betul, kenapa betul, gue betul. bilang khawatir, karena gue khawatir yang punya cita-cita gue pengen apa jadi di umur Ya, 10 tahun. ya, Apalagi spesifik ya, ya, spesifik gue pengen jadi direktur perusahaan ini 10 tahun, 20 tahun. Itu iya, kemungkinan suksesnya bukan nggak ada kemungkinan iya, suksesnya.
Ya. Tapi kemungkinan gagalnya banyak, dan startup pun kalau lu lihat startup, dari satu startup Heeh. yang sukses memang berapa banyak gitu. Iya itu dia. Heeh heeh Jadi heeh. kemungkinan gagalnya banyak, dan takutnya, kenapa gue khawatir, jadi Mhm. stres. Apalagi tadi gue Mmm. bilang kalau dia nggak tahu kenapa dia mau jadi itu. Gitu, Kil. Ya. Jadi bisa dibilang gini, Sobat RK, ini saya dapat rumusan nih. Berbicara tentang hidup, wah ini udah agak sedikit filosofis ya. Berbicara tentang hidup is not about tidak hanya berbicara tentang sebab akibat ya, kausalitas ya, tapi kausalitas plus ada eksternal faktor di situ yang mempengaruhi apakah hasilnya benar-benar sesuai dengan yang lo impikan gitu kan. Betul. Kalau hanya bergantung pada hanya dengan kausalitas semata, hukum sebab akibat, nonsens sih menurutku sih. Iya nggak sih Bang? Karena ada eksternal faktor yang itu sangat sangat dinamis gitu ya. Apalagi kehendak yang di atas kan kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa Gue punya ini. idiom agak kontroversi sih, kalau boleh. Oh Ini udah mau habis gimana? ya. Hah? Jadi kalau Gimana kalau gimana? tadi Akil bilang, ya ada orang bilang gitu ya, hidup itu nggak adil. Ya memang hidup tuh nggak adil. Lu lihat aja, Hmm. ada orang malas-malasan tetap jadi orang kaya sampai dia mati. Ada orang yang Nah, bangun pagi sampai pagi lagi tetap miskin sampai dia mati. Jadi kalau oke. ditanya hidup itu nggak adil, memang hidup tuh nggak adil. Makanya Hmm. akan ada nanti hari pengadilan untuk menyelesaikan supaya nggak adil Oke, di dunia ini. wah Gitu. ini nih, ini the most important quote nih ya, harus dicatat nih baik-baik nih sama kita semua nih ya. Luar biasa. Nah, jadi ini ya, future talent yang punya value tuh di sini. Jadi tidak hanya sekedar future talent menjadi seorang yang punya kompetensi banyak A B C D E dimiliki semua, tapi juga punya purpose and value. Wah, ini menarik. Ini menarik. Karena hari ini sedikit ya nggak sih Bang gitu Bang? Maksudnya yang dia punya produktivitas tinggi, dia punya tahu banyak hal, kompetensinya banyak. Cuman kalau ngomongin purpose dan value, gimana Bang Gema melihatnya hari-hari Iya ini? nggak banyak, nggak banyak, Gak banyak. nggak banyak, nggak banyak, nggak banyak, nggak banyak. Ya makanya gue mau nyampein malam ini, mudah-mudahan tambah banyak yang gitu ya. Wih, Jadi mantap. nggak usah pusing, nggak usah pusing. Hidup tuh emang nggak adil. Nanti ada yang Iya, bekerja iya. keras setelah, nanti ada yang termotivasi nih bekerja keras setelah dengar podcast ini, tapi tetap miskin. Ya nggak apa-apa. Iya, Tapi semua pasti akan dibayar, tenang aja. Nggak itu loh. dia. Posnya tetap dapat. Kalau tadi gue bilang kalau nggak punya purpose, kalau gagal, hidup aja. Setidaknya kalau kita gagal, dunia belum berakhir ya, atau dunia belum kiamat lah ya. Yo, dunia belum berakhir kan? Kalau Dunia kamu belum nggak berakhir, kiamat. ya nggak apa-apa. Oke. Oke, baik. Bang Gema, karena waktunya terbatas, terakhir Bang, pesan nih buat Sobat RK di luar sana yang kemudian ya sedang mencoba untuk merangkai ininya nih, masa depannya atau menjejaki tangga karirnya setelah selesai dari kampus nih. Silakan Bang. Ya mungkin kalau pepatah orang zaman dulu betul lah ya, gantunglah cita-cita setinggi langit, tapi melangkahnya tetap di bumi. Jadi jangan pengennya banyak, ngeliatin bintang gitu, tapi lupa melangkah. Langkah aja. Penting, Langkah tuh penting. dikit-dikit satu-satu. Jangan pusing ngeliatin 1 kilometer ke depan, karena perjalanan kalian, perjalanan gua 10 kilometer, 20 kilometer itu dimulai dengan langkah pertama yang cuma 50 cm. Mungkin itu aja kan. Mantap. Itu ya Sobat RK semuanya ya. Gantunglah sedikit langit tapi tetap memijak di bumi. Kuat malam ini. Quote-nya kayak banyak banget Bang hari ini ya. Semoga apa yang tadi kita bicarakan menjadi apa namanya ya pengaya lah buat Sobat RK semuanya, inspirasi buat teman semuanya. Dan yang lagi-lagi yang kita bicarakan tidak sepenuhnya benar ya Bang ya. Itu kan perspektif kita masing-masing ya. Kalian bisa Betul, betul. menafsirkan seperti apa ya, terserah kalian. Yang jelas dari experience Bang Gema seperti itu, saya pun juga merasakan hal yang sama. Kepasan nih ceritanya. Nah, kalian seperti apa? Ya silakan dicari gitu ya. Silakan ditemukan why-nya, silakan ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita coba sudah bicarakan. Baik, terima kasih banyak Sobat RK yang berada. Terima kasih juga sudah menyimak sampai sejauh ini, luar biasa nih diskusi kita. Dan juga terima kasih banyak Bang Gema sudah bersama kita di 2 Sama-sama, episode. sama-sama, Dan kayaknya sama-sama. bakal menarik kita undang lagi nih ya episode lanjutan nih. Tunda Siap. undangannya. Siap. Oke, terima kasih banyak semuanya lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.